Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih para pendengar MKFM maupun sahabat-sahabat yang menyimak lewat Facebook. Dan ini saya lihat banyak wajah-wajah baru di Masjid Darut Tauhid. Dari mana saja ini? Dari Medan mana? Alhamdulillah. Dari ini dalam rangka apa di sini, Pak? Itikaf. Oh ya, itikaf pasca Ramadan. Yang memprihatinkan ini, Pak, pasca Ramadan ini adalah satu kebiasaan sholat berjamaah ada yang jadi hilang sesudah Ramadan selesai nih. Padahal dalam Ramadan yang sangat penting adalah membiasakan memperbaiki kualitas sholat jamaah. Mudah-mudahan di penjuru mudik manapun tetap TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Yang suka hilang juga di bulan Syawal ini, kalau kurang hati-hati, adalah kebiasaan taraweh qiyamul lail. Padahal selama Ramadan gigih sekali kita ingin bisa jadi ahli taraweh, tapi sesudah Ramadan hilang, tahajud juga bisa hilang. Tapi jujur saya juga semalam nggak tahajud ini, karena rada capek nyetir, plek saja. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan tetap bertekad kita jadi ahli tahajud. Karena qiyamul lail itu sangat membedakan ya. Orang yang ahli qiyamul lail itu adalah orang-orang yang lebih serius ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tentang sholat subuh berjamaah itu kuncinya. Kalau ingin lihat orang Islam, lihatlah sholat Jumat. Kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Makanya beda Jumatan dengan subuhan. Padahal kesuksesan umat Islam sangat ditentukan oleh kecintaannya sholat subuh berjamaah. Pernah mendengar ada gerakan apa gitu, namanya apa? Gerakan subuh berjamaah. Nanti kita punya juga gerakan untuk menyemarakan, namanya SB. Oh, itu SDS. Sukses bersama subuh berjamaah. Jadi SB itu namanya. 2SB atau SB2 ya. Sukses bersama subuh berjamaah. Jadi pokoknya kalau ingin sukses, udah awali dengan subuh berjamaah. Loh, kenapa enggak duhur berjamaah? Itu dulu. Karena duhur itu lebih ringan daripada subuh. Karena orang yang sudah istiqomah subuh berjamaah, insya Allah akan lebih terpelihara dari penyakit munafik. Berat subuh berjamaah, kecuali orang yang memang sangat ingin dekat dengan Allah. Jadi alat ukur hijrahnya seseorang adalah kecintaannya ke masjid, dan diantaranya kuncinya sholat subuh berjamaah. Lalu tilawah Quran yang suka hilang. Ada yang Ramadannya tiap hari itu baca Quran, tapi sudah satu Syawal, sudah Lebaran, hilang saja, kembali menjadi WA idaman. Ya, kalau nge WA mah nggak ada bosannya, berseri, apalagi yang banyak grupnya terus dibuka. Walaupun sekarang jengkel karena harus ngebales Idul Fitri yang dia nge-broadcast, kita harus balas satu-satu.
Apalagi yang suka hilang sesudah 1 Syawal ini, satu, sholat berjamaah, ya, suka ada yang mulai lalai, sholat malam mulai lalai, kemudian tilawah Quran juga mulai suka lalai, dan kebiasaan menjaga diri suka mulai jebol lagi nih. Yang asalnya Ramadan lebih menjaga pandangan, lebih menahan amarah, lebih menahan dari perkataan yang tidak manfaat. Tapi 1 Syawal mulai ambrol lagi. Padahal harusnya 1 bulan di training itu, bukti dari training ini adalah 1 Syawal selanjutnya. Benar? 1 bulan kita intensif dilatih oleh Allah, maka buktinya adalah 1 Syawal ini, bulan Syawal ini sudah mulai ada bekasnya nih training ini. Nah, jadi sebetulnya kelihatannya kesuksesan Ramadan ini nampaknya di bulan Syawal ini. Ayo saling mengingatkan, tawasobil haq. Jadi memang salah satu alat ukur kesuksesan adalah keberanian kita untuk saling mengingatkan. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau menerima nasihat? Mana yang penting, memberi nasihat atau menerima nasihat? Dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting, menerima atau memberi nasihat? Nah, bedanya dengan uang, kalau uang itu ya yang paling bagus itu memberi dulu. Tapi kalau dalam ilmu yang penting itu menerima dulu. Sekarang mau memberi apa kalau kita nggak punya? Orang yang paling bijak dalam memberi nasihat itu adalah orang yang paling sering menerima nasihat. Wah, Nabi Muhammad jarang dinasehatin. Kata siapa jarang? Semua ilmu beliau itu datangnya syariatnya lewat malaikat Jibril. Jadi beliau mendengar, patuh. Nah, makanya di dalam hidup ini kalau ingin lihat orang bekal sukses, bekal beruntung, lihatlah keterampilannya menerima nasihat. Kalau ada yang memberi nasihat langsung resisten, resisten teh. Apa bahasa Indonesianya? Duh, kayak bukan orang Indonesia saja nih. Menolak. Jadi ada yang memberi masukan tuh langsung tidak suka, langsung biasanya membantah, membela diri. Prosedur orang yang kurang baik akhlaknya itu kalau diberi masukan itu langsung resisten. Jadi dia langsung membentengi diri, tidak suka saja kepada orang yang memberikan masukan, padahal bisa jadi masukan itu merupakan bagian dari terkabulnya doa. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Lalu Allah kabulkan dengan menggerakkan makhluknya memberikan nasihat. Tapi dia udah minta dikasih malah marah. Biasanya langsung ngeblok, mencari 1001 alasan bahwa nasihat orang itu nggak benar atau saya sudah melakukannya. Dan yang paling buruk adalah menyerang. Ini akhlak yang orang yang kira-kira tidak akan sukses atau tidak sulit maju lah ya. Diberi masukan itu membentengi diri, dia mencari 1001 alasan yang mengatakan bahwa nasihat itu tidak benar, tidak cocok, atau dia sudah melakukannya dengan lebih baik daripada nasihat itu, dan balik menyerang, kamu juga belum benar, kamu tahu apa. Nah, kalau orang sudah seperti ini, hampir dapat dipastikan kalau memberi nasihat itu dia nggak ada tenaganya, tidak ada daya gugah atau daya ubah, dan tidak nyaman kalau memberi nasihat. Karena orang-orang yang senang menikmati nasihat itu adalah tanda ketawaduan seseorang. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati kecuali Allah, yang karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Dan salah satu ciri kerendahan hati seseorang adalah kecintaannya menerima masukan, menerima nasihat.
menerima saran, bahkan kritik yang paling pedas sekalipun diterima saja dan tidak ada ruginya. Tidak ada kita dikritik kemudian hidung copot atau rambut rontok atau mata pada keluar ya, atau kulit jadi melepuh. Tidak. Sakitnya di hati ketika dikoreksi itu sebetulnya sama sekali bukan karena koreksinya, tapi karena kesombongan diri kita. Nah, di bulan Syawal ini kelihatannya latihan penting bagi kita untuk latihan sukses adalah kecintaan kita menerima koreksi, saran, nasihat, masukan, input, apapun bentuknya. Kita harus menganggap ini merupakan terkabulnya doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang apa doa itu? Kita baca tiap waktu sholat dalam Fatihah. Minta diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Kabulkan ya Allah. Belum lagi waktu doa di antara dua sujud kan kita minta wahdini, berikan saya petunjuk. Dan Allah pasti mendengar setiap doa kita itu. Dan Allah mengabulkannya lewat jalan apa saja. Mungkin lewat guru, mungkin lewat ceramah, mungkin lewat anak, mungkin lewat teman, mungkin lewat pembantu, atau siapa saja yang Allah kehendaki jadi jalan. Aneh kalau kita minta petunjuk, giliran dikabulkan, malah jengkel. Ini kan main-main. Nah, kalau kita diberikan saran, koreksi, kritik, langsung hati kita ingat, ini adalah bagian dari pertolongan Allah, terkabulnya doa. Mungkin ada yang enak, kan ada yang kritiknya benar, caranya bagus. Ini yang paling pulen. Udah kritiknya benar, caranya sangat baik. Tapi tidak semua orang kritikannya itu langsung benar. Ada yang kritikannya tidak benar, tapi caranya lembut. Misalkan, ibu maaf ya, tolong dompet saya dikembalikan. Nah itu juga rada nganggap maling. Ada juga yang kritikannya benar, tapi caranya tidak enak. Pakai dong otak itu. Nah ini saya tidak memberi contoh ya, tapi ada yang suka negurnya keras, tidak enak, tapi isinya benar. Nah yang penting-penting kan isinya. Ada juga yang caranya tidak benar, isinya juga salah. Ini pahala sabar. Tidak rugi kita menyikapi dengan baik. Ya. Nah begitulah, mudah-mudahan ini salah satu mujahadah latihan kita di bulan Syawal ini adalah bagaimana kita menyikapi dengan cara yang bijak terhadap karunia Allah yang bernama kritik, saran, koreksi, masukan, input. Hanya orang-orang yang mencintai nasihatlah yang akan bisa memberikan nasihat dengan bijaksana. Hanya orang-orang yang mencintai dinasehatilah orang-orang yang akan memiliki kemampuan tobat. Dan tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hanya orang-orang yang mencintai nasihatlah orang-orang yang akan cepat berubahnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ingin lihat karyawan perubahannya cepat atau tidak, tes aja diberikan kritik. Kalau diberikan kritik, saran, lebih sibuk membela diri, lebih sibuk untuk membentengi diri, ini karyawan agak berat untuk bisa berubahnya. Kalau di Darut Tauhid ya begitu Pak. Misalkan ada sampah, tes aja. Itu lihat ada, oh iya, sebetulnya saya sudah tahu ini ada, ini sudah mau saya ambil sampah ini. Dan rencananya sesudah saya bicara ini akan saya ambil. Nah ini udah ciri-ciri nih. Maaf itu sampah, astagfirullah. Saya lalai, saya mohon maaf. Beres, ya nggak? Tapi ada yang, oh iya, sebetulnya ini juga sudah terpikir oleh saya untuk mengambil sampah ini. Dan saya merencanakan untuk mana terus saya muter-muter. Nah ini ciri-ciri. Sibuk membela diri. Padahal yang penting kan bukan membela diri. Yang penting itu memperbaiki diri. Inilah ayatnya hadirin. Surah Al-Taubah ayat 9 sampai
Surat Al-Mulk ayat 9 10. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau kami memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, begitulah ya. Ayat 9 ya, mohon maaf. Oh, hari ini hari Kamis. Kita akan menyimak di radio adalah kajian lewat guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Sami-sami. Alhamdulillah. Kemana saja mudik ini, Pak? Nggak punya kampung. Oh, berarti dimudikin ya. Kalau cucu. Alhamdulillah, wah, lezat Pak, lebih lezat dimudikin daripada mudik. Alhamdulillah. Apa yang paling dinikmati nih Pak satu Lebaran ini? Oh ya banyak Kak. Jadi harapannya tentu saja setelah Ramadan ini ada peningkatan. Untuk mengukur diri ini sekarang berhasil atau tidak ini keadaan kita sekarang. Jadi mengukur kesuksesan Ramadan kita kemarin bisa mengukur diri masing-masing ya. Betul, itu yang paling penting. Mengukur diri masing-masing. Mengukur diri dan akhirnya bisa menempatkan diri, Masya Allah. Baik Pak, silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal Tes, bagaimana Pak Amin? Para pendengar Kan? berbahagia. Tidak tersambung nggak nih? Enggak ya? Kalau gitu ya. Para pemirsa berhubung petugasnya masih mudik, ini efek mudik ya. Jadi suara dari guru kita tidak bisa masuk ke Facebook karena ini menggunakan handphone langsung. Jadi mohon maaf kalau kurang bisa menyimak suara beliau. Kita lanjutkan saja dengan Agin ya, mudah-mudahan tidak bosan. Jadi keterampilan menerima nasihat ini harus menjadi program inti. Karena kan orang itu kata kuncinya itu adalah perubahan. Perubahan ini sangat bergantung dari tahu apa yang harus diubah. Jadi orang itu sulit berubah kalau dia tidak tahu apa yang harus diubah. Ke dokter itu yang paling penting itu tahu penyakitnya. Karena bagaimana bisa diobati kalau penyakitnya saja tidak tahu. Nggak mungkin datang ke dokter. Saya mau berobat, sini sok suntik nih. Kok tuh langsung disuntik ya lumayan ada sisa-sisa pasien yang tadi daripada mubazir. Coba saya nggak mungkin. Atau dok saya minta obatnya ini. Kok obatnya melingkar-lingkar? Ini obat nyamuk ya lumayan. Tidak mungkin begitu ya kan? Harus diperiksa dulu, diobservasi dulu, bahkan ke laboratorium. Itu intinya adalah untuk tahu sumber penyakitnya. Itu untuk penyakit lahiriah Pak. Dan kalau dikasih tahu dokter nggak ada yang melawan tuh.
Atau ke dokter, saudara sakit apa? Enggak sakit. Berarti saudara, oh enggak. Mau ngapain itu ke dokter? Dan kalau kita diberitahu hasil laboratorium, misalkan asam urat meningkat jadi 8, gak mungkin. Ini salah nih laboratorium. Lalu kolesterol 300, kacau ini. Ini gak benar sama sekali nih. Semua dia bantah. Kira-kira dia sembuh atau mati ya? Nah, jadi yang paling penting itu coba. Atau ibu-ibu bercermin. Kan ibu-ibu katanya paling rajin bercermin. Ya gitu, Bu? Waduh, yang sudah senior yang agak jarang ya. Tapi yang sedang-sedang mah bangun tidur ngaca, kamu masih hidup. Mau ke kamar mandi ngaca, di kamar mandi juga ngaca, ya keluar dari kamar mandi ngaca, hantem aja terus. Di kamar ngaca, keluar dari kamar ada jendela ngaca lagi. Mau naik kendaraan, kaca mobil, di dalam mobil kaca spion. Terus ngaca, padahal itu juga. Harusnya kan jenuh. Kamu lagi. Tapi enggak, kenapa? Karena mencari sesuatu tuh. Coba, yang dicari oleh ibu, pasti yang kurangnya, benar? Takut ada cehil, takut ada upil, takut ada cile, takut lipstik kena hidung. Nah, dan kalau menemukan kekurangan, itu nggak pernah rewel, Pak. Langsung dikoreksi seketika. Beres. Tanpa protes, tuh kan, apa lu cermin ngaco, sok tahu. Enggak, nurut Pak. Nah, harusnya kita tuh minimal begitulah. Kita harus berguru kepada ibu-ibu yang rajin ngaca. Bukan berguru ngacanya, berguru evaluasi dirinya. Karena tanpa evaluasi diri, nggak ada yang perbaiki diri. Makanya kata kunci dari sebuah sistem yang baik itu adalah kontrol yang baik. Nah, kontrol diri itu adalah evaluasi diri. Makanya berbahagialah bagi para suami yang istrinya sensitif sekali. Kerjanya teh ngeritik aja. Wih, ini rezeki. Bangun tidur. Tutup mulutnya, Pak. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bukannya mengap-mengap begitu, bau. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya dari ketidaksabaran. Tapi itu lebih baik lah. Walaupun saya tidak mengatakan itu yang terbaik. Mau ke toilet, Pak, dilipat dulu selimutnya. Emang ibu terus yang ngelipet? Ayo dong suami juga. Tinggal dilipat aja, nggak usah jengkel ya. Apalagi pakai dilipat dengan istrinya. Mau ke toilet, Pak jangan boros air. Mahal air tuh. Ini kan benar perkataannya, cuman caranya aja nggak enak ya. Mangga Bu, jur sampai dibanjur, nggak boleh, itu jengkel. Mau makan ketoprak kecoplek, coba dong Pak, piring dengan sendok tuh jangan ketrak-ketruk gitu. Ajari yang baik. Saya tidak menganjurkan para istri berubah jadi seperti ini ya. Tapi kalau ada suami yang istrinya sensi, terus memberikan masukan, Pak, 10 menit lagi subuh. SBSB, Pak. Sukses bersama subuh berjamaah. Go away. Take away, bukan go away. Itu makanan, Pak. Berangkat ke masjid. Pakai pakaian yang rapi atuh. Ke kantor rapi, ke masjid enggak. Bau, Pak. Ini pakai minyak wangi. Aduh, ini sampai ke Pak, masa bawa uang 2.000-an? Toilet aja udah 3.000, 100.000 nih. Itu yang paling paten ya. Pulang dari masjid loh, kok orang lain belum salam, Bapak udah kesini lagi. Kecepatan ini hadirin, kesolehan. Subuh belum tamat, udah pulang ke rumah. Bagus seperti itu kalau ada yang dikoreksi terus. Pokoknya makin banyak yang mengoreksi, makin beruntung lah. Terkabul doa kita. Tidak usah banyak menjawab hadirin kalau dikoreksi mah. Dengar saja. Dengan hati yang lapang dan evaluasi diri. Kalau benar langsung tekad berubah. Kalau ada yang kurang benar,
ya tidak apa-apa. Sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. Tidak usah dijawab, iya saya juga mau, saya kan sudah sabar. Siapa lagi yang lebih sabar dari saya? Saya tuh jarang marah, tahu ah. Oke, sambil marah. Begitu? Jelas ini adanya? Nah, yang kedua adalah kemampuan memberi nasihat. Caranya begini di dalam memberi nasihat. Nih, jawab ya. Kalau diberi nasihat, enaknya di tempat ramai atau yang tersembunyi, privasi. Di depan halayak atau privasi. Nah, kalau kita dikoreksi, enaknya sambil dimarahi atau sambil lembut. Kan? Yang benar. Kalau kita dikoreksi, enaknya di pojokan atau dimotivasi. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel, ini satu syawal kan. Dimotivasi. Jadi divonis atau dimotivasi. Kata-katanya kata-kata yang memojokkan atau yang menyemangati. Berulang-ulang atau cukup sekali aja. Enggak, kalau kita dikritiknya enaknya diulang-ulang terus atau cukup sekali lagi dengan bijak. Suka enggak diungkit-ungkit kesalahan kita? Jawab. Tidak. Nah, udah itu rumus memberi nasihat. Apa? Kenapa ibu ketawanya begitu? Apa yang paling kita inginkan? Kalau kita dikoreksi, itu yang kita lakukan ke orang. Kalau mengoreksi itu, ajak tempat yang lebih privasi, jangan di depan orang banyak. Karena kalau di depan orang banyak tuh, kita bukan sedang mengoreksi, tapi sedang mempermalukan. Orang lebih sibuk menahan rasa malu daripada memikirkan kebenaran koreksi kita. Usahakan teknik memotivasi itu seperti apa tuh makanan yang burger itu ya, roti dulu baru dikasih apa salada, baru kasih daging, serot sambal, tutup lagi dengan apa keju, baru nah begitulah. Jadi yang enak dulu baru kasih masuk. Sebetulnya Bapak tuh senang melihatnya, perubahannya banyak. Hanya kalau ditingkatkan, ngajinya tidak hanya ina atau ina terus. Nah, ini akan jauh lebih mantap, Pak. Udah mantap dan akan lebih mantap. Gitu. Kayak anak yang nilainya 4 itu kan gak mau masuk ke rumah, kata bapaknya, kamu nilai berapa? Gak mau bicara, gak berapa. 4. Alhamdulillah, bapak dulu 3. Dengan 3, bapak bertekad untuk belajar lebih gigih supaya orang tua jadi enggak malu. Akhirnya bapak bisa jadi ranking 2 di sekolah. Justru gara-gara nilai 3, sekarang kamu nilai 4, jadi cirimu jadi ranking 1. Tuh gitu. Memang susah juga sih Pak ya, jengkel dulu. Tapi memang begitu tekniknya, suportif ya. Bagian memberitahu yang tidak tahu, mengingatkan yang lupa, menyemangati yang lalai, meraih yang tergelincir. Tugas kita bukan menghakimi. Nah, kalau di sininya sudah di bawah begini, bukan di atas, itu yang diberikan masukan itu lebih nyaman. Tidak penting kita kelihatan sebagai orang yang bisa menggurui. Mau apa menggurui? Tidak penting kita kelihatan sebagai orang yang hebat memberikan nasihat. Tidak penting. Yang penting itu adalah orang bisa berubah. Benar? Halo? Penting nggak kita diketahui sebagai penasehat? Nggak penting. Pentingkah kita dianggap sebagai guru teladan? Tidak penting sama sekali, tidak penting. Tidak penting kelihatan kitanya. Yang penting itu adalah orang dapat hidayah, dapat taufik, bisa berubah lewat kita. Kepentingan kita kan cuma satu. Apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Bukan dikenal orang, bukan dipuji orang, bukan dikagumi orang.
Teng, cukup segitu. Mau tanya jawab tapi susah nanyanya lewat ini ya. Oh, suaranya nggak kedengaran. Oh, dari tadi nih. Kenapa cuma satu yang nggak kedengaran ya? Oh, nah ini nggak boleh nih ngomong gitu kan, jadi dianggapnya kurang pendengaran. Maaf. Cuma nggak ada suara sama sekali. Oh, benar ini saya yang salah nih. Maaf ya. Tidak ada suaranya, ini tes coba. Nggak bersuara. Pantesan yang mendengarnya makin dikit. Sebentar. Bagaimana sekarang, kedengaran enggak? Kalau nggak kedengaran sudah ya dadah aja. Latihan membaca mulut ya. Terima kasih para penyimak Facebook semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan, mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi ya. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.